Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kesempitan kali ini, Cerita Kribo akan membahas film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini menceritakan tentang polisi bersama kelompok gangster yang memburu seorang psikopat jalanan. Karena gue masih belum punya intro, kita langsung aja ke videonya. Film ini dimulai dengan adegan tabrakan di sebuah jalanan yang gelap. Sopir dari mobil yang tertabrak keluar dari mobil dan memfoto mobilnya yang tertabrak. 괜찮으세요? 네, 괜찮아요? 예. Dan mobil belakang yang menabrak dibawa oleh Kang Kyong. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Kang Kyong langsung menusuk orang itu sampai mati. Lalu scene berganti ke sebuah jalanan yang macet. Di dalam mobil, terdapat polisi yang bernama Tae-suk dan temannya. Mereka mendengar berita pembunuhan semalam. Hal itu membuat Tae-suk sangat kesal. Tae-suk melihat ke arah kasino, yang terdapat sedikit keributan. Karena kesal, Tae-suk masuk ke dalam kasino tersebut untuk menangkap seseorang. Lalu kita ditunjukkan seorang bos gangster yang bernama Dongso. Dia sedang berlatih tinju. Lalu datang anak buahnya yang bernama Oh Seong, mengabarkan bahwa Tae-suk datang ke tempat kasinonya kembali. Lalu kita diperlihatkan Tae-suk yang menangkap seseorang. Setelah itu, Tae-suk menuju ke TKP pembunuhan semalam. Ketika sampai, Tae-suk langsung melihat ada bekas tabrakan di mobil korban. Dia menunjukkan bekas tabrakan ke rekannya yang bernama Seojin. 뭔데? 수다른 적 같기도 하고. Kita ditunjukkan kembali ke Dongso, yang sedang bertemu lawan bisnisnya yang bernama Sangdo. Osong yang berada di sana kesal melihat sikap dari orang tersebut. Namun, dia langsung disiram oleh Sangdo. 흥부라고 참고 계신 거 안 보이십니까? 이런 뭐 룸빵, 나이트클럽 이런 거 다 뒤지르라고 진짜. Tak butuh waktu lama, Dongso langsung memberi bogem mentah ke anak buahnya dan mencabut gigi dari anak buah Sangdo dan menyuruh Sangdo meminum minuman yang berisi gigi dari anak buahnya. Kita ditunjukkan ruangan rapat, di mana Tae-suk tidak terima kesimpulan yang diambil rekannya, dan mengatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. 불러. 칼이에요. 연쇄살인입니다, 이거. Namun, Ketua Hobong tidak setuju dengan kesimpulan Tae-suk, dan malah memarahinya di ruangan tersebut. Karena kesal, Tae-suk pun meninggalkan ruangan rapat tersebut. 하나만 갖다 엮게. 아니. 느낌 같은 소리하고 자빠졌네. 그렇게 잘 느끼는 새끼. 회의 끝났대잖아. 나와. 범인 잡으러 가게. Dongso yang pulang dengan mengendarai mobilnya sendiri tanpa dikawal, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh Kang Kyong. 예, 맞습니다, 회장님. 상도가 걱정하지 마시고. Saat keluar, Dongso tiba-tiba ditusuk oleh Kang Kyong. Dongso yang menerima beberapa tusukan, dia berhasil melawan dan menusuk Kang Kyong sekali di dadanya. Saat Kang Kyong mencoba kabur, dia menabrak Dongso sampai membuat Dongso pingsan di jalan. Oh Seong dan anak buahnya menyerang ke tempat Sangdo karena mereka mengira serangan ke Dongso adalah perbuatan Sangdo. Dongso yang sudah berada di rumah sakit mendapatkan beberapa jahitan dan ia berhasil selamat dari masa kritisnya. Kang Kyong yang belum puas mencari korban selanjutnya, yaitu penjaga penangkaran anjing. Tanpa butuh waktu lama,
penjaga penangkaran anjing itu dibunuh oleh Kang Kyung. Keesokan paginya di rumah sakit, Oh Seong mengatakan penusukan itu adalah rencana Sang-do. Namun Dong-so mengatakan penusukan itu bukan ulah Sang-do. Tiba-tiba, Tae-suk datang untuk mencari informasi. Dong-so, yang berniat mencari pelaku penusukan itu sendiri, ia tidak memberitahu info tentang pelaku tersebut. 아유, 그나저나 참 그 쪽팔리시겠어요. 어? 내가 잡아준대잖아. Namun Tae-suk tetap mencari informasi. Dengan melihat mobil Dong-so, dia melihat bekas tabrakan yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya. 아, 알았어, 끊어봐. Dong-so yang masih di rumah sakit dijenguk oleh Sang-do. Dan Sang-do meminta wilayah dari Dong-so. 만들어놔서 어떻게 이거 본점통이랑 성악기 업장들 넘기라. 됐는지. 한다. Di kantor polisi, Tae-suk membujuk bosnya dengan mengatakan Dong-so adalah korban dari psikopat yang selamat. Namun bosnya yang tidak percaya langsung memarahinya di tempat. Dan bosnya malah menyuruh tim lain untuk menyelidiki kasus tersebut. 너 경고하는데 뭐 카바를 쳐? Shin kembali menunjukkan Kang Kyung. Dia melihat ada seorang yang berjalan. Tanpa banyak ngomong, Kang Kyung langsung membunuh orang tersebut. 뭐요? Dong-so yang dibantu anak buahnya membuat sketsa dari pelaku penusukan dirinya. 볼에 살이 없어서 턱이 좀 각이 졌고 코가 가늘게 쭉 비슷하네 이 새끼. Di sisi lain, Kang Kyung menaiki sebuah truk. Saat perjalanan, tanpa disadari, pisau Kang Kyung jatuh di tengah jalan. Tae-suk kembali ke Dong-so untuk menginformasikan bahwa pelaku penusukan bukan psikopat biasa. Oh Seong mengatakan kepada Dong-so bahwa dia dan anak buahnya telah mendapatkan pisau dari pelaku penusukannya. 버린 건지 흘린 건지. Dong-so menelpon Tae-suk untuk memberitahu informasi yang Dong-so dapat. Dong-so memberikan kunci mobil kepada Tae-suk dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh pelaku bila dia tertangkap. Lalu mereka berdua membuat kesepakatan untuk bekerja sama. 착히 못해 왜냐? 넌 지금 나보다 훨씬 더. Setelah membuat perjanjian, mereka dengan tim mereka masing-masing membuat rencana. Tae-suk dan kedua temannya langsung menuju mobil milik pelaku. Mereka menggeledah mobil tersebut untuk mencari informasi. 집착. 아니면 늘 준비돼 있다는 뜻이지. 아니야 나와야 돼 무조건. 어? 구속 자식. 계속 움직인다는 거지. 그만큼 잡기 힘들 거고. Dan Dong-so memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sang-do menggunakan pisau milik psikopat tersebut. Pada keesokan harinya, Tae-suk yang sudah mendapat beberapa barang bukti mendatangi Seo-jin untuk meminta bantuannya memeriksa barang bukti tersebut. Lalu Tae-suk diberitahu oleh Seo-jin bahwa Sang-do telah mati dan terdapat pisau milik pembunuh yang tertinggal di perutnya. Lalu Tae-suk yang tahu itu semua ulah Dong-so langsung datang ke kediaman Dong-so. 아이씨, 형님 내가 좀 이따. Dong-so mengakui bahwa kejadian itu adalah perbuatan anak buahnya. Kita diperlihatkan kedatangan tim polisi dari kota lain untuk mengambil alih kasus pembunuhan berantai tersebut. Lalu Shin berganti ke rumah Kang Kyung, di mana ada Kang Kyung dan keluarganya yang sedang melihat berita di sebuah TV. Saat di rumah duka, Dong-so melihat Kang Kyung sekilas di rumah duka tersebut. Namun tidak berapa lama, Kang Kyung menghilang. Kemudian, terlihat Kang Kyung memberikan sebuah surat ke anak buah Sang-do yang berisi seorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sang-do.
Setelah itu, Taesuk dan Dongso memeriksa mobil milik Kang Kyung. Saat memeriksa, mereka berdua diserang oleh anak buah Sangdo. Mereka berdua berhasil melawan anak buah Sangdo. Tapi, di akhir pertarungan, Taesuk tanpa sengaja membunuh tangan kanan Sangdo. Dongso memerintahkan Taesuk untuk pergi, dan dia yang akan membereskan semuanya. Lalu keesokan harinya, Taesuk menghampiri salah satu istri korban pembunuhan. Mereka mencoba menjebak Kang Kyung dengan cara menawarkan uang tebusan untuk Kang Kyung. Lalu saat istri korban sampai di restoran dan membawa uang, penjaga restoran itu mengambil tasnya. Dan ternyata, semua itu sudah direncanakan oleh Kang Kyung. Taesuk yang melihat Kang Kyung langsung mengejarnya dan meminta kedua temannya untuk membantu mengejar Kang Kyung. Akan tetapi, setelah mereka semua mencoba mengejar, Kang Kyung yang lincah berhasil kabur kembali. Taesuk bertanya ke pemilik restoran. Pemilik restoran itu mengatakan bahwa Kang Kyung adalah seorang pelanggan biasa dan dia doyan meminum soju. Lalu mereka semua mencoba mencari botol soju bekas minum Kang Kyung. Setelah dibantu polisi yang lain, akhirnya sidik jari dari Kang Kyung pun didapatkan. 이 사람 먼저 찾아봐. 근데 네가 준 핸들 커버에서도 그런 게 나왔거든? Setelah mendapatkan identitas, Taesuk langsung menuju ke alamat pelaku tersebut. Saat di tempat, Taesuk mendapatkan sebuah foto dari Kang Kyung. Lalu Taesuk menelpon Dongso untuk memberitahukan bahwa dia telah mengirim foto dan suara dari pelaku. 죄송합니다. 길이 너무 미끄러워서요. Lalu mereka berangkat untuk mencari Kang Kyung. Dongso memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari ke seluruh kota. 다들 사진 받았지? Lalu saat hujan, Dongso melihat seorang anak sekolah yang kehujanan. Ia memberikan payung miliknya ke gadis itu. Anak sekolah itu menaiki bus. Tanpa disadari, di dalam bus tersebut terdapat Kang Kyung di dalamnya. Saat malam hari, Dongso, Taesuk, dan yang lainnya sedang makan malam. Mereka melihat berita di TV. Dan orang yang menjadi korban pembunuhan itu adalah anak sekolah yang tadi siang ditemui Dongso. 이란 점을 고려해 원한이나 채무 등과 같은 사회적 원인에 수사에 초점을 맞추기로 한 것. Lalu mereka semua langsung bergerak mencari Kang Kyung. Saat berjalan, Kang Kyung menyadari bahwa banyak orang yang mengintainya. Seketika, dia langsung menancap gas mobilnya. Saat mobil Kang Kyung ditabrak, Kang Kyung berhasil lari. Dongso dan Taesuk yang melihat Kang Kyung lari langsung mengejarnya dengan secepat mungkin. Saat mengejar, Oh Seong dibunuh oleh Kang Kyung. Dongso yang melihat tangan kanan yang sudah sekarat langsung mengejar Kang Kyung kembali. Saat di tempat karaoke, Dongso yang mengetahui Kang Kyung bersembunyi di dalam kamar mandi, mendobrak pintu kamar mandi dan langsung menghajar Kang Kyung sampai tidak sadarkan diri. Dongso yang sudah menangkap Kang Kyung mengabarkan ke Taesuk. Namun, sebelum Taesuk menjawab apa-apa, telepon itu langsung dimatikan. Dongso menyiksa Kang Kyung. Dan saat Dongso sudah puas menyiksanya, ia ingin membunuhnya. Dongso ditabrak oleh Taesuk, yang membuat Dongso pingsan. Taesuk membawa Kang Kyung ke kantor polisi untuk dijebloskan ke penjara. Saat Taesuk dan timnya menginterogasi, mereka kebingungan karena barang bukti yang mereka miliki tidak terlalu kuat. Saat di pengadilan, tiba-tiba Dongso datang sebagai saksi.
dan dia menunjukkan luka tusukan di badannya serta surat yang diberikan Kang Kyong kepada anak buah Sang Do. 마돈 중에 여기 가슴을 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 이거 저 새끼가 쓴 겁니다. Berkat kesaksian itu, Kang Kyong mendapat hukuman mati, sedangkan Dongso mendapat hukuman karena memiliki kasino ilegal. Secara mengejutkan, Dongso ditempatkan di penjara yang sama dengan Kang Kyong. Kang Kyong yang melihat kedatangan Dongso kaget dan dibalas senyuman oleh Saat Kang Kyong sedang di kamar mandi, Dongso datang dan mengatakan permainan sudah usai. Dan film pun selesai.